Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-29. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami menuntun kami, menyingkapkan setiap rasa firman yang masih terselubung, memampukan kami mengerti, membantu kami menjadi pelaku yang aktif, dan kami diperdekakan. Menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk kita sekalian, Yohanes 12 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said, an angel has spoken to him. Jadi ini terbelah dua, ya, kelompok ini. Nah, tanggapan terhadap perkataan Yesus mengenai pemuliaan Allah memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa sebagian orang gagal melihat bukti keberadaan Allah yang bagi orang lain tampak jelas. Suara dari surga terdengar nyata dan dapat didengar. Yohanes 12 ayat 28 mengatakan itu. Ini adalah jenis komunikasi yang menurut klaim sebagian kaum skeptis pada zaman modern ini akan memaksa mereka untuk percaya kepada Allah. Namun alasan utama ketidakpercayaan bukanlah kurangnya bukti. Enggak, sama sekali Yohanes mencatat ini. Ya, bukti cukup tersedia. Yesus cukup menunjukkan bukti-bukti jati dirinya. Jadi yang menghalangi bukan bukti yang tersedia, tapi hati mereka yang menolak untuk percaya. Apapun bukti yang diajukan. Bukti tersedia dengan mudah, tanpa perlu mujizat. Kita melihat di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 20 maupun Mazmur 19 ayat yang pertama. Bukti dapat ditemukan dalam kisah-kisah mujizat maupun dalam kitab suci. Akan tetapi, bukti selalu bisa disangkal dan tetap akan disangkal oleh mereka yang memang pada hakikatnya tidak mau percaya. Yohanes 7 ayat 17. Mujizat bisa saja diabaikan. Lukas 16 ayat 31. Tanda-tanda bisa disalahartikan, bahkan secara sengaja. Jadi bottom line-nya adalah, jika hati dari awalnya memang menolak, lihat contoh Firaun, maka penolakan itu tetap diberikan. Apapun alasan, berapapun kuat bukti yang diajukan. Ya, apapun itu. Kalau hatinya memang menolak, berapa banyak pun bukti, tetap ditolak. Ya, jadi kita harus memeriksa keberadaan hati kita itu sendiri saat kita mendengarkan firman Tuhan. Itu penting. Saya pernah misalnya orang berkata, Pastor, firman Tuhan kan berkata, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya kenal kebenaran, kok saya nggak dimerdekakan? Itu pertanyaan yang sering saya dengar. Nah, perkataan mengenal di sana sebenarnya adalah to know dalam arti that Adam knew his wife. Intimacy, perbuatan suami istri. Jadi melakukan di dalam hal ini. Kamu jika hanya tahu kebenaran firman Tuhan, kamu tidak melakukannya, ya kemerdekaan nggak ada. Itu dapat menjadi pertanyaan, kenapa kamu tidak ingin melakukan firman yang telah kamu ketahui? Apakah kamu tidak percaya, kurang percaya, atau sekedar lewat? Kamu jadikan sebuah pengetahuan yang mana? Ada pada kita, keputusan itu di dalam hati sendiri. Mereka yang menganggap suara itu sebagai guntur, tampaknya termasuk dalam kategori tersebut. Ah, itu kan cuma
bunyi guntur yang tidak ada artinya. Mereka secara harfiah mendengar suara Allah, namun menanggapinya sebagai sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang bersifat alami, cuma sekedar bunyi guntur kok, dan tidak memiliki makna lainnya. Hal ini merupakan padanan yang tepat bagi sikap skeptis masa kini. Ya, di mana bukti-bukti yang semakin banyak mengenai campur tangan Allah di alam semesta justru dikesampingkan. Waktu Alkitab ini diturunkan, sudah demikian karena apalagi pada zaman sekarang ini, di mana tingkat kejahatan semakin meningkat, di mana rasa percaya orang kepada Tuhan itu semakin jauh, semakin kecil. Orang bergereja namun tidak percaya. Orang mengubah ayat-ayat Alkitab sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Entah karena kurangnya kerohanian, 1 Korintus 2 ayat 14, atau karena sikap keras kepala yang jelas-jelas nyata. Firaun itu misalnya. Hasilnya tetap sama. Menolak, ya tetap aja menolak. Apapun yang diajukan, kita akan memberikan sikap defensif. Itu kan cuma bunyi guntur. Itu kan hanya kebetulan. Tunjukkan mujizat yang lebih besar. Lazarus dibangkitkan. Nggak benar-benar mati kali. Macam-macam alasan. Dan orang mencoba menyingkirkan bukti dari kebangkitan itu sendiri dengan mencoba merancangkan bukan hanya membunuh Yesus, sumber dari kepada kebangkitan yang memberikan kehidupan itu sendiri, tapi juga Lazarus yang dibangkitkan sebagai barang bukti. Ya, pokoknya tolak aja. Itu kesimpulan bagi orang-orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ada pula yang memiliki penafsiran yang tidak terlalu skeptis, yakni menganggap bahwa suara yang mereka dengar adalah suara malaikat. Namun, kedua kelompok ini sama-sama dihadapkan pada momen pengambilan keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesus, peristiwa-peristiwa ini berfungsi sebagai tanda yang seharusnya menuntun orang kepada iman. Kalau kita melihat lampu merah, menuntut kita untuk menghentikan kendaraan kita, menuntut kita untuk tidak menyeberang jalan kalau itu merah bagi pejalan kaki. Ya, jadi kita harus melakukan sesuai dengan tanda yang diberikan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia menunjukkan kuasanya, keilahiannya, siapa jati dirinya di dalam hal ini. Kalau orang menolak, menolak. Di sini ada dua grup yang kita lihat. Satu orang percaya, yaitu suara malaikat, sesuatu yang ilahi. Ada yang mengatakan suara guntur. Meskipun demikian, grup ini terbagi dua. Kedua grup tersebut tetap harus mengambil pilihan mereka masing-masing untuk percaya atau tidak percaya. Nah, ayat-ayat selanjutnya dalam bagian yang sama memperjelas tentang hal ini. Tertulis dalam Yohanes 12 ayat 37 sampai 40. Nanti kita lihat. Sekarang kita baru pada ayat 29. Nah, untuk memahami sepenuhnya ayat Yohanes 12 ayat 29 ini, kita perlu mencermati momen yang dramatis dan krusial yang terjadi tepat sebelumnya di ayat yang ke-28. Yesus baru saja memasuki Yerusalem untuk menjalani minggu terakhir hidupnya. Ia merasa gentar menghadapi penyaliban yang menantinya. Namun ia berdoa dengan lantang. Bapa, ini doa Yesus dalam Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, hal ini menjadi latar belakang reaksi orang banyak yang terbelah secara menarik dalam ayat 29. Orang mendengar suara itu, kemudian terbelah. Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Itu kelompok yang pertama. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Itu kelompok yang lain. Jikalau kita membedahnya, mengizinkan diri kita sendiri mengambil waktu untuk membedah ayat ini, satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyingkapkan kebenaran besar
mengenai sifat dasar manusia, persepsi rohani, dan bagaimana orang menanggapi hal-hal ilahi. Ya, kalau Tuhan hanya ingin menunjukkan mujizatnya, aku akan percaya. Mujizat dilihat, Lazarus dibangkitkan. Aku percaya kok. Tapi aku tidak mengambil tindakan. Apa bedanya dengan setan? Setan juga percaya, tapi setan gentar kepada Kristus. Tetap tidak mengubah keadaan, ia tetap akan mendarat di lautan api. Dia melawan dan ingin menyamakan dirinya dengan yang maha tinggi. Ya. Nah, reaksi yang terbelah kita lihat di sini. Dua cara untuk salah menangkap makna. Orang banyak itu mendengar fenomena suara yang persis sama. Namun mereka terbagi menjadi dua kubu yang berbeda, sudah barang tentu. Tak satu pun dari kedua kubu itu benar-benar memahami kata-kata yang diucapkan. Namun penjelasan mereka mencerminkan pandangan dunia dasar yang mereka miliki. Kelompok yang pertama, kelompok A kita katakan, mengatakan itu bunyi guntur, nggak memiliki makna kan? Ini kaum materialis. Kelompok ini mencari penjelasan yang murni, yang bersifat alamiah. Materialis itu guntur. Mereka mendengar suara yang sangat keras dan bergema, lalu mengaitkannya dengan kondisi atmosfer. Ya. Pelajaran penting bagi setiap orang, betapapun ajaib atau ilahinya, divine-nya suatu peristiwa, mereka akan selalu menemukan cara untuk apa? Merasionalisasikannya. Sebagai hukum fisika yang bersifat biasa-biasa saja, atau secara kebetulan. Itu pandangan mereka. Mereka mendengar kuasa di balik suara itu, namun sama sekali tidak mengenali pribadi di baliknya. Nah, kelompok B, seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Ini kaum spiritualis. Jadi dua kelompok, kaum materialis, menganggap segala sesuatunya alamiah. Yang lainnya itu kaum spiritualis. Ya, kelompok B ini yang mendengar itu sebagai suara malaikat, menyadari bahwa suara itu mengandung pesan yang cerdas dan bersifat supranatural. Mereka tahu akan hal ini. Namun mereka tetap keliru dalam menangkap maknanya. Mereka mengira suara itu berasal dari makhluk surgawi, malaikat, bukan dari sang pencipta itu sendiri. Karena lihat Yesus berdoa kan, dia katakan, Bapa, muliakan Allah, berbicara kepada Bapa. Bapa yang menjawab, bukan malaikat yang menjawab. Perhatikan itu. Dan Bapa sendiri yang menjawab, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Itu bukan suara malaikat, itu suara Bapa, sang pencipta langit dan bumi ini. Ya. Mereka juga keliru kelompok B ini. Sekalipun mereka sudah lebih spiritual, sudah lebih rohani berbanding dengan kaum materialis yang grup pertama. Pelajaran penting apa yang dapat kita lihat di sini? Kelompok yang kedua ini, kelompok B ini cukup bekal secara rohani kan, untuk mengenali adanya intervensi ilahi. Namun mereka, kelompok kedua ini, tidak memiliki kedekatan rohani atau kerangka teologis untuk menyadari bahwa mereka, kelompok kedua ini, sedang menyaksikan percakapan langsung dan tatap muka antara Allah Bapa dan Allah Anak. Perhatikan itu. Ini pembicaraan direct di depan mereka. Bapa, permuliakanlah namamu. Ini pembicaraan langsung antara anak dengan Bapa. Bapa segera menjawab tanpa menggunakan malaikat titik C-nya. Tanpa menggunakan triangulasi yang banyak terjadi di dalam keluarga-keluarga. Ini straightforward, A and B. Anak ke Bapa. Ya, anak ke Bapa, A ke B. Langsung. Tidak melalui penengah. Malaikat, enggak. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Dalam pengertian kamu akan disalibkan. Nah, kaitannya dalam perjanjian lama itu seperti apa? Bagi pendengar Yahudi pada abad pertama, penyebutan thunder atau guntur yang disertai suara ilahi akan segera membangkitkan ingatan akan peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Di sepanjang kitab suci Ibrani, guntur seringkali disebutkan sebagai suara Allah. Call Yahweh, suara Allah. Lihat waktu Musa naik ke gunung sebelum 10 perintah Allah,
diturunkan, mereka mendengar juga seperti suara guntur gemuruh, gempa bumi terjadi. Mereka tahu itu sebagai suara Allah. Saat pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, kan, Allah berfirman di tengah guntur dan kilat. Itu tercatat dalam Keluaran 19, Exodus 19, verses 16 through 19. Keluaran 19, ayat 16 sampai 19. Nah, Mazmur pasal 29, ayat yang ketiga, saya ulang. Mazmur 29, ayat yang ketiga, secara eksplisit menyatakan suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mengguntur. Ya, dengan mencatat bahwa orang banyak mengira itu adalah suara guntur, Yohanes secara halus memberi isyarat kepada para pembaca bahwa Yahweh sedang hadir dan dengan penuh kuasa. Sama seperti yang ia lakukan pada zaman Musa. Ia mengguntur. Kuasanya dinyatakan. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana wawasan rohaninya ini. Penerimaan memerlukan persepsi, kan? Tergantung bagaimana persepsi kita itu menghasilkan apa yang kita percayai. Nah, Yohanes 12 ayat 29 menjadi metafora yang mendalam bagi hati manusia. Ayat ini membuktikan bahwa wahyu ilahi bukan sekadar persoalan pendengaran telinga, melainkan juga soal kondisi jiwa. Berbicaralah Tuhan, hambamu siap mendengarkan, kata Samuel kecil waktu itu. Jadi kita mesti lihat benang merahnya ini bagaimana dihubungkan. Bukan hanya sekedar pendengaran telinga, tapi kondisi kita. Hambamu siap mendengarkan, kondisi jiwanya siap untuk menerima. Bukan hanya soal pendengaran telinga, berbicaralah Tuhan, hambamu siap mendengarkan. Berbicara kalau nggak siap mendengarkan, ngapain suruh Tuhan bicara? Tuhan sudah berbicara dan semua perkataan itu tercatat dalam buku yang disebut Alkitab. Kalau nggak percaya, hari ini dia berbicara pun tetap nggak akan percaya, nggak akan mengubah keadaan hati. Engkau harus mengubah keadaan hatimu, siap untuk percaya. Bapa berfirman dengan jelas, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Namun orang banyak hanya mendengar suara gaduh atau gema yang misterius. Mengapa? Karena hati mereka tidak selaras dengan frekuensi Allah. They are not in tune. Mereka tidak menyesuaikan dengan gelombang Allah. Mereka menginginkan Mesias politik, ya. Mereka menginginkan Mesias politis yang akan menaklukkan pemerintahan Roma. Bahkan juru selamat bukan juru selamat yang menderita dan akan ditinggalkan di kayu salib. Mereka akan menginginkan Mesias politis yang menaklukkan Roma, bukan juru selamat yang menderita dan akan ditinggikan di kayu salib. Bagi mereka itu kekalahan, defeated thought, pikiran yang kalah bagi mereka. Karena Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka tidak mampu menafsirkan peneguhan ilahi atas misinya. Mereka nggak mau ini, menolak ini, ingin menafsirkan secara lain. Padahal mereka juga membaca kitab Yesaya. Di sana juga tertulis tentang Mesias yang menderita ini. Mereka menolak. Padahal kitab Taurat itu diturunkan melalui orang Yahudi. Ya. Hal ini menyebabkan kebenaran menyadarkan kita yang mengalir di sepanjang Injil Yohanes ini. Nah, terang dapat bersinar dalam kegelapan. Semakin gelap, semakin terang sinar itu. Namun kegelapan tidak dapat memahaminya. Ya. Itu Yohanes 1 ayat yang kelima. Allah dapat berfirman dengan jelas. Namun hati yang keras hanya akan mendengar suara badai. Kadang-kadang Tuhan berbicara menggunakan orang lain, teman kita. Bahkan anak kecil. Untuk menegur. Bahkan keledai dipakai. Keledai Biliam. Saya sampai hari ini bingung. Kenapa Biliam mau berdialog dengan keledai yang dia tahu binatang? Kenapa? Kenapa dia nggak bisa melihat itu suara Tuhan? Itulah kebebalan itu sendiri. Ya. Jangan anggap suara Tuhan itu sebagai suara badai yang bersifat natural begitu aja. Jangan.
berhenti sebentar, mundur selangkah, amati dengan benar kebenaran firman Tuhan, buat perubahan di dalam hati kita untuk siap menerima, dan perubahan itu akan terjadi. Kita lanjut, Yohanes 12 ayat 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jesus answered and said, this voice did not come because of me, but for your sake. Itu bukan tentang aku loh, tentang kalian loh. Allah memperdengarkan suaranya. Ya, aku sih sudah dengar suara Bapa, aku tahu dan aku taat. Kalian perlu mendengar suara Bapa. Injil Yohanes menyebut mujizat-mujizat Yesus dengan istilah Yunani semeion, yang berarti tanda, signs. Dan signs harus diartikan. Berkali-kali kita sudah membahas tentang hal ini. Ketika kita melihat sebuah tanda di jalan raya, di tepi jalan, ya, di lorong-lorong atau pintu sebuah bangunan, kita tahu bahwa ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita. Tanda itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Tanda itu ada untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Jadi tanda suara itu diberikan bukan untuk pribadi Yesus itu sendiri, tapi untuk orang lain. Bukti yang diberikan Yesus selama pelayanannya di bumi melakukan hal yang sama, yaitu mengarahkan orang kepada kebenaran, kepada suara ilahi itu. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. 8 pasal dari sini nanti kita belajar. Tentu saja orang seringkali mengabaikan tanda-tanda karena berbagai-bagai alasan apapun yang mereka miliki. Mereka juga mengabaikan tanda-tanda dari Allah. Saat berbicara kepada orang banyak di Yerusalem, Yesus mendapat jawaban berupa suara dari surga. Yohanes 12 ayat 28 ini. Ini adalah pesan dari Allah. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Banyak orang dengar ya. Ini adalah pesan dari Allah yang begitu harfiah dan langsung, direct sifatnya. Seperti yang mungkin diharapkan oleh seorang skeptis. Ya, faktanya beberapa pengkritik iman seringkali mengklaim bahwa dibutuhkan peristiwa seperti ini, bahwa dibutuhkan peristiwa seperti inilah untuk meyakinkan mereka. Tapi tetap aja enggak tuh. Kalian menuntut tanda, orang yang kurang percaya. Tapi kepadamu tidak diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus, dikatakan. Masuk ke dalam perut ikan 3 hari. Kemudian dia dimuntahkan. Tentu saja hal ini tidak benar ya. Masalahnya bukanlah kurangnya bukti, sekali lagi. Melainkan sikap hati. Saya katakan tadi, bukan kurangnya bukti, tapi sikap hati yang sengaja keras dan tidak mau percaya. Mengapa Tuhan tidak lunakkan? Hati itu milik kamu, sudah diberikan kepada kamu. Kamu yang memilih untuk mengeraskan hatimu, bukan Tuhan. Sehingga kamu dapat melemparkan kesalahan dan tanggung jawab itu kepada Tuhan. Aku tidak percaya karena Tuhan tidak membuat aku percaya. Yang benar aja. Ya. Beberapa orang mendengar suara itu, ada 2 kelompok tadi kan. Beberapa orang mendengar suara itu di hadapan seseorang yang baru saja membangkitkan orang mati. Lazarus. Mereka mendengar suara itu berdengung dengan jelas di hadapan Yesus yang baru saja membangkitkan orang mati. Ya, menganggapnya sebagai suara alam biasa yang tidak bermakna. Suara guntur kok itu. Nothing else. Nggak ada yang lain. Nah, komentar Yesus di sini secara khusus merujuk pada suara yang terdengar dari surga itu. Hal ini juga berlaku secara umum bagi semua bukti yang Allah tawarkan kepada umat manusia. Pesan itu mendesak sifatnya. Waktu setiap orang itu terbatas. Yakobus 4 ayat 14. Di sini juga kita belajar berjalan selama terang itu ada. Suatu saat terang itu berhenti bersinar. Nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Ya. Jadi pesan ini sifatnya mendesak. Waktu setiap orang terbatas. Dan mereka yang mengabaikan kebenaran berisiko binasa untuk selama-lamanya. Percaya dong. Kapan-kapan saja mendadak dia mati. Nggak ada kapan-kapan lagi. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Setelah peristiwa ini, Injil Yohanes
akan memperjelas bahwa pemberontakan rohani adalah akar dari ketidakpercayaan itu pada hakikatnya. Yohanes 12 ayat 37 sampai 40 akan kita bahas nanti. 7 ayat dari sekarang ya. Dalam Yohanes 12 ayat 30, Yesus menyampaikan sebuah kontras yang tajam dan memperjelas keadaan dengan berkata, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Dia secara mendasar mengalihkan fokus dari kebutuhannya sendiri dan menempatkan sepenuhnya pada kondisi rohani serta kognitif orang-orang yang berdiri di sekelilingnya. Jika kita mencermati pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat dua kebenaran yang berbeda. Yang pertama, mengenai realitas batiniah Yesus, dan yang satu lagi mengenai kebutuhan mendesak orang banyak. Yang ada di sana itu ya. Bukan oleh karena aku. Ini keselarasan sempurna Yesus, bukan karena aku. Sejak sebelum dunia dijadikan, dia sudah mendengar suara Bapa. It's not about me, it's about you guys. I know where I come from. Kan itu. Yesus menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan peneguhan secara auditori dari surga untuk memperkuat iman atau memvalidasi identitasnya. Dia nggak perlu ini. Dia tahu siapa jati dirinya. Dia tahu bagaimana hubungannya dengan Bapaknya sendiri. Trinitas ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini. Tidak ada krisis identitas. Jangan disalahkan. Yesus mengharapkan validasi. Maka Bapa mendengarkan suaranya sebagai dukungan empatinya. Enggak kok. Ya. Tidak ada krisis identitas, saya tekankan. Yesus tahu persis siapa dirinya. Mengapa dia datang. Dan apa yang dituntut darinya dalam beberapa hari ke depan. Dia tahu tentang tugasnya ini. Dia tahu tentang misinya. Dia tidak membutuhkan tanda eksternal untuk menenangkan pikiran yang diliputi keraguan. Enggak kok. Dia persisten dan konsisten. Persekutuan yang tidak pernah terputus antara dia dengan Bapa dan Roh Kudus. Hubungannya dengan Bapa merupakan kesadaran batinnya yang intim dan berkelanjutan. Suara yang terdengar itu tidak menciptakan hubungan yang baru. Enggak, justru memperkokoh pernyataan bahwa hubungan itu sudah berlanjut sebelum dunia ada. Suara itu hanya membuat hubungan yang kekal dan abadi itu dapat didengar sejenak oleh telinga manusia. Ya, jadi untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Yesus. Kedua, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sebuah anugerah dan alat diagnostik. Ya, jika suara itu bukan untuk kepentingan Yesus, maka hal itu sepenuhnya merupakan tindakan penyesuaian ilahi demi orang banyak. Ya, suara itu dimaksudkan untuk memenuhi beberapa tujuan penting. Dia berbicara, aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Berbicara dalam beberapa waktu ke depan yang sangat singkat ini, Yesus akan ditinggikan di kayu salib. Nah, sekarang dia pengen orang itu tahu sebelum ini terjadi. Bahwa itu sudah dirancang sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada. Sebelum langit dan segala isinya, bulan, bintang itu ada, matahari itu ada. Itu sudah ditetapkan. Bukan baru-baru ini saja, bukan. Ya. Nah, pengakuan publik menjelang penyaliban itu seperti apa? Kan sudah dengar nih suara. Hanya dalam beberapa hari setelah itu Yesus akan disiksa, akan ditelanjangi, dan dihukum mati layaknya penjahat biasa. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Dia disalibkan di antara dua penjahat. Yang satu bertobat, yang lain tidak. 50%. Secara kasat mata, dengan mata telanjang, penyaliban akan tampak sebagai kekalahan total. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia mesti disalib? Dia kan bisa, ingat nggak waktu Yesus dalam kitab Injil Yohanes itu ingin ditangkap, Yesus mengatakan, kamu cari siapa? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Dia katakan, akulah dia, I am he. Waktu dia mengatakan I am he, akulah dia,
mereka terjerembab ke belakang dan jatuh ke belakang. Artinya tanpa seizin dia, tanpa dia memberikan konsen, tidak ada satu orang pun dapat memegang dia loh. Nggak ada. 2 kali mereka terjerembab ke belakang, kemudian biarkan mereka pergi. Para rasul ini, tangkap aku. Karena aku harus memenuhi apa yang telah tersurat itu tadi, menggenapi nubuat. Ya, jadi jangan salah dimengerti itu. Ingat akan hal itu baik-baik. Tidak ada satu manusia pun dapat menjamah. Tidak ada suatu kuasa kegelapan pun dapat menjamah dia. Dia memberikan konsen itu. Karena itu saya menentang setiap orang mengatakan, Satan made me do it. Setan yang membuat aku melakukan kejahatan ini. Setan tidak pernah bisa memaksa kamu untuk melakukan itu kecuali kamu memberikan konsen atau setuju dengan apa yang setan bisikkan di dalam hati kamu. Oke? Jadi penting ya di dalam ini. Suara Bapa yang terdengar itu merupakan pengakuan publik yang objektif dan diberikan sebelumnya. Agar ketika kengerian penyalipan itu terjadi, para pendengar memiliki jangkar kosmis ini tadi. Mereka memiliki bukti nyata bahwa surga memang memegang kendali penuh dan sepenuhnya selaras dengan Yesus. Sejalan. Nah, sekarang kita perlu melihat ini sebagai cerminan bagi diri sendiri. Suara itu yang terdengar tadi, aku telah memuliakannya, ya Bapa muliakanlah namamu, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Nah, suara itu menjadi ujian yang sangat mendalam sifatnya terhadap persepsi rohani orang banyak. Dengan mengatakan bahwa suara itu ditujukan demi kepentingan mereka, Yesus mengajak mereka untuk melakukan pemeriksaan diri secara kolektif. Pada dasarnya dia berkata, pencipta alam semesta baru saja berfirman. Namun kalian mengiranya sebagai fenomena cuaca. Apa maknanya hal itu bagi kemampuan kalian dalam memahami kebenaran? Periksa dong diri kalian. Hal itu memaksa mereka untuk menghadapi saringan batin dan prasangka mereka sendiri mengenai bagaimana Allah berkarya, menghilangkan dalih ketidaktahuan. Nggak ada dalih yang lain. Aku nggak tahu, aku nggak dengar. Ya persepsi orang berbeda. Saya juga melihat demikian dalam waktu saya mengajar ataupun memberitakan firman. Yang berbicara saya sendiri, yang mendengar orang banyak, namun persepsi mereka berbeda-beda. Itu dia. Dan mereka pulang ke rumah tanpa menyelidiki kebenaran itu lebih lanjut, double check apa yang saya sampaikan itu dengan firman Tuhan sebagaimana dianjurkan oleh Rasul Paulus dalam Acts 17 itu. Penting kita pelajari. Nah, di sepanjang Injil Yohanes, terang menyingkapkan kegelapan, sudah pasti. Dengan memberikan kesaksian yang dapat didengar dan sifatnya menggelegar dari surga, Allah tidak menyisakan dalih apapun bagi orang banyak itu. Semua orang sudah dengar kok ini. Ya, ia menjumpai mereka melalui berbagai indera, mujizat yang dapat dilihat, ya, pengajaran yang menggugah akal budi, dan kini suara yang dapat didengar. Dulu sebelum Kristus ada, mereka mendengar suara para nabi. Sekarang melalui suara anak, ia menyampaikan keinginannya. Lebih kencang, lebih berbobot suara anak. Kalau suara nabi, thus says the Lord. Inilah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan berfirman. Yesus kan nggak pernah menggunakan formula itu. Verily, verily, I say unto you. Sungguhnya aku berkata kepadamu. Kemahakuasaannya dia, kemahatahuannya dia. Dia berbicara dari dirinya sendiri. Firman yang keluar dari hatinya sendiri. Hidup. Dia firman itu sendiri. Ya. Jadi Allah menjumpai mereka melalui berbagai indera. Barusan saya sampaikan. Mujizat yang dapat dilihat. Lazarus dibangkitkan. Yohanes mencatat itu sebagai mujizat yang ketujuh. Pengajaran yang menggugah akal budi. Dan kini terdengar suara langsung dari surga. Suara itu hadir demi kebaikan mereka untuk menuntun mereka kepada iman. Namun bagi mereka yang menolak untuk percaya, suara itu menjadi penanda sejarah akan kebutaan yang mereka pilih sendiri. Itu mah suara guntur, nggak ada apa-apa, jangan percaya. Itu kan pilihan mereka.
Itu persepsi mereka. Ironi yang mendalamnya seperti apa? Tragedi dalam ayat 30 adalah bahwa hal yang justru diutus untuk menyelamatkan dan mengokohkan iman orang banyak itu malah dianggap oleh sebagian besar dari mereka sebagai badai biasa, sebagai guntur biasa. Allah berfirman secara khusus untuk menolong mereka. So, suara itu untuk mereka, untuk kita sekalian yang membacanya pada hari ini. Bukan untuk Kristus. Namun ketidakpekaan rohani mereka, ketidakpekaan rohani kita mengubah pesan langsung tersebut menjadi sekedar suara latar yang tak bermakna. Kita kan sudah biasa mendengar suara guntur, ya suara guntur itu. Mereka lupa apa yang tertulis juga di dalam kitab Taurat mereka kan, tentang arah Allah yang berbicara dari surga, mengguntur sikapnya. Lupa akan hal itu. Jadi suara ini diperdengarkan demi kepentingan orang banyak ini. Nah, bagaimana mereka menerimanya, itu pilihannya ada pada masing-masing hati. Karena setiap manusia diberikan free will. Dan Rasul Paulus mencatat jangan sampai kita menggunakan free will atau kebebasan ini dengan tujuan yang berbeda daripada yang apa Allah sudah rencanakan di dalam hal ini. Kalau Allah memberikan suara itu, inilah anak yang kukasih yang kepadanya aku berkenan, dan di Mount of Transfiguration, dengarkanlah dia. Jadi ada dua kali, satu di Sungai Yordan, satu di Gunung Kemuliaan itu. Dan yang sekarang suara yang disampaikan beberapa saat sebelum Yesus disalibkan. Yesus berbicara secara langsung kepada Bapa, face to face, disaksikan oleh orang banyak. Sifatnya audible. Yesus berbicara, mereka dengar. Bapa, muliakanlah namamu. Mereka dengar itu semua. Dan kemudian mereka dengar jawabannya dari surga. Bukti komunikasi itu. Aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Ini komunikasi ini diperdengarkan untuk kita. Bukan untuk Yesus. Yesus dapat menangkap itu kok, suara itu. Tapi ini sengaja diperdengarkan untuk kita dengan tujuan kita mengambil sikap posisi. Ini diberikan sebagai tanda kepada kita bahwa Allah itu berdaulat. Bahwa apa yang segera akan terjadi itu sudah direncanakan sebelum the foundation of the world, sebelum dunia dijadikan dan beserta segenap isinya. Itu sengaja diperdengarkan. Jadi jangan sampai orang mengira ya Yesus disalibkan karena dia tidak berdaya. Tadi sudah saya sampaikan, tidak ada satu orang pun dapat menyentuhnya. Tapi dia memberikan itu mengingat misi yang diembannya, bahwa dia harus mati demi untuk membayar upah dosa bagi orang banyak. Mengapa orang banyak? To pay the ransom for many. Kenapa many? Banyak. Karena tidak semua orang percaya. Di sini aja kita sudah melihat. Jadi hal ini penting kita masukkan ke dalam hati kita agar kita benar-benar mengerti makna daripada Yohanes 12 ayat 29 itu, ayat 30 ini dan selanjutnya. Sehingga kebenaran ini menyadarkan kita dan kita mengambil sikap, bukan hanya mendengar seperti suara atau sekedar membaca Alkitab ini, tapi berhenti sejenak. Itu tertulis untuk kita sehingga kita dapat mengambil sikap bertobat. Metanoia, meninggalkan. Kalau tadinya berjalan ke selatan, sekarang kita berbalik 180 derajat berjalan ke utara. Dengan demikian kita akan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Tuhan melalui apa yang kita kerjakan ini dipermuliakan. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat mengambil sikap dan posisi percaya kepada Engkau. Sehingga dosa kami ditanggungkan kepada Engkau dan nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami menerima firman yang sudah disampaikan ini dengan ucapan syukur dan bantu kami menjadi pelaku yang aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Harry Lee mengatakan Shalom.